واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya pada hari ini, di hari Jumat yang pertama ini kita kembali Allah izinkan untuk duduk di rumahnya yang disucikan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima sebagai tanda syukur kita kepadanya. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa menghiasi majlis kita, khususnya di majlis hadis seperti bersama Imam Muslim rahimahullahu taala. Kembali atau masih menyambung babul qiraati fil isya. Ada beberapa hadisnya yang belum kita selesaikan pada pertemuan sebelum ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, itu kisah Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau salat isya bersama Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian kembali ke Quba menjadi imam. Kesimpulannya kemarin bahwasanya satu, bahwa imam boleh berbeda niatnya dengan makmum. Imam salat sunat, sedangkan imam salat sunat, makmum salat wajib. Itu boleh mengikutinya. Atau misalnya imam niatnya salat zuhur, kita misalnya niatnya salat subuh, salat asar misalnya. Itu boleh. Salat subuh tidak mungkin ya. Atau misalnya di bulan Ramadan kita temukan imam sudah salat tarawih, kita belum salat isya, maka kita ikuti 2 rakaat pertama. Tapi yang kalau seandainya di situ salat tarawihnya 4 sekali salam, ini yang membingungkan dan menyulitkan. Oleh sebab itu maka kita ingatkan kembali kemarin bahwasanya kembali ke 2 rakaat sekali salam itu lebih memudahkan, dan itu yang paling mendekati kebenaran dari sisi dalil, karena dalil 4 sekali salam itu mujmal, sedangkan 2 sekali salam itu mufassal. Maka biasanya yang mujmal atau mubayyan didahulukan dari yang mubayyan didahulukan dari yang mujmal, sehingga kita kembali ke 2. Dari sisi pahala lebih banyak 2 daripada 4 sekali salam. Sudah kita bahas dulu kan, yaitu mulai dari takbiratul ihramnya, kalau 2 jadi 4, kalau 4 jadi 2, kemudian doa istiftah, kalau 2 rakaat jadi 4, kalau 4 rakaat cuma 2, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi mazhab Syafi'i yang mewajibkan di rakaat pertama saja sah. Kalau seandainya 2 jadi 4, kalau 4 jadi 2, dan seterusnya sampai ke salam. Kalau 4 salamnya tinggal 4, kalau 4 2 salamnya jadi
jadi dah 8 dan seterusnya. Kemudian tasahud juga ya, 4 cuma 2, 2 jadi 4, dan itu semuanya ada nilainya, ada pahalanya. Disitulah makanya jumhur menguatkan 2 atau pada umumnya ulama as-salaf 2. Ya, walaupun ada dalam Sahih Muslim yang seolah-olah dipahami oleh sebagian ulama 4 sekali salam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, permasalahan imam mesti dengan makmum diselesaikan di depan orang yang berilmu. Jangan dengan di depan orang yang tidak berilmu. Makanya dibawa masalahnya ke Nabi SAW. Sebab membantai imam aja pengurus kan. Ya, kadang-kadang membantai imam dengan pengurus atau dengan jemaah, lalu tidak selesai kalau tidak dibawa ke orang berilmu. Dalam hal ini Muaz dibawa ke depan Nabi SAW karena sudah keluar perkataan ya luar biasa antara munafik. Ya wak sabui ahli bid'ah kan orangnya apalagi sabui munafik. Munafik lebih parah daripada mubtadi' dari ahli bid'ah. Akhirnya dia bilang enggak, ayo kita ke depan Nabi SAW. Yang ketiga, bahwa orang yang berilmu kalau tersalah itu mungkin saja, maka boleh orang berilmu salah, dan ketika salah dia mau dibetulkan dengan apa? Dengan ilmu juga. Kalau ada orang berilmu tidak mau dibetulkan, berarti tidak bermanfaat ilmu yang dia miliki. Maka Muaz yang dapat predikat a'lamun nasi bil halali wal haram, yang paling alim di masa Nabi di antara sahabat masalah halal dan haram, tapi ketika diperbaiki oleh Nabi SAW dengan ucapan yang pedas juga, afattanun anta ya Muaz, kamu jadi tukang fitnah Muaz, ya kan? Tapi Muaz radhiyallahu taala anhu karena iman kepada Allah dan Rasulnya tak tergoyahkan, maka bagi dia itu bukan dianggap penghinaan, tetapi dianggap sebagai pelecut untuk tidak berulang kembali. Yang selanjutnya Nabi SAW selalu menjelaskan permasalahan di saat dibutuhkan, sehingga diambil kaedah oleh para ulama, ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz. Melambatkan keterangan di saat dibutuhkan tidak boleh, tapi ta'khirul bayan ila waqtil hajah yajuz, yaitu melambatkan keterangan ke waktu yang dibutuhkan. Kadang waktu itu belum bisa diberikan penjelasan, maka nanti kita lihat waktu dan momen yang pas, dan itu yang kadang-kadang dilakukan oleh ulama. Tinggal kita sekarang ini yang melakukannya, memperbaikinya. Misalnya dulu seperti yang disebutkan di antara ulama, misalnya Wali Songo kan banyak dinisbatkan kepada mereka menggunakan media-media yang sebenarnya khilaf alal aqal, khilaf dalam masalah syar'i atau tidaknya, atau lebih tepat disebut bukan syar'i, tapi dengan alasan ini adalah awal dakwah, nanti setelah umat dah kuat imannya maka akan diperbaiki belakangan atau diperbaiki oleh generasi selanjutnya. Cuma itu dia membaiki itu payah bodoh. Membaiki itu san payah san. Jadi seandainya mereka tidak lakukan dulu, dakwah terlalu susah buat orang. Ya, kalau sabuin dia haram dari dulu selesai kan, tapi tidak juga. Tidak juga, karena Nabi sudah jelaskan tidak selesai juga oleh sebagian masyarakat. Tapi gitulah di antara hikmah yang mereka ambil. Di antaranya belum waktunya untuk menjelaskan sampai pada waktu yang tepat. Itu adalah bagian dari hikmah dalam berdakwah. Wallahu taala alam. Nah, sekarang kita lanjutkan hadisnya yang kedua dalam bab ini. Yang kedua ya. Nah. Qala rahimahullah taala, atau yang keempat. Baik. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Telah menceritakan hadis ini kepada kami Qutaibah ibn Sa'id, yaitu Qutaibah bin Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani.
Qala hadatsana Lais, telah menceritakan kepada kami Lais, itu Lais ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Misri, seorang ulama besar hadis dan fikih di Mesir, sejawat Imam Malik atau setakat atau selevel Imam Malik rahmatullahi alaih. Tahwil sanad selanjutnya, qala wa hadatsana Ibnu Rumh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh. Ibnu Rumh Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir al-Misri. Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir al-Misri. Qala akhbarana Laits, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, itu Al-Laits bin Sa'ad yang disebutkan sebelumnya. An Abi Zubair, dari Abu Zubair, yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki. An Jabir, dia ma'ruf dengan riwayatnya dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari al-Khazraji. Dia dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, dia berkata, Shalla Mu'az bin Jabal al-Ansari li ashabil Isya. Mu'az ibn Jabal al-Ansari salat Isya mengimami para sahabatnya. Fatawwala alaihim, lalu dia panjangkan salatnya. Fatawwala alaihim. Fansarafa rajulun minna fasalla, lalu salah satu dari atau seorang laki-laki insarafa. Insaraf artinya berpaling atau pergi. Insarafa fulan minal majlis, artinya dia meninggalkan majlis. Berarti di sini maknanya dia menghentikan salatnya. Menghentikan salatnya sudah dibahas semalam. Apakah seseorang boleh menghentikan salat? Hukum asalnya tidak boleh. Wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian. Tetapi ada keadaan-keadaan yang mengharuskan seseorang membatalkan salatnya. Sebagian mengatakan mesti dengan, dalam kondisi ini mesti dengan uzur syar'i. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, dan ada pula yang membolehkan secara mutlak. Tapi yang sahih seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bila ada sebab yang syar'i maka dibolehkan. Dibolehkan. Apa buktinya? Ketika dia ceritakan keadaan ini, Nabi tidak menegur laki-laki ini, tapi yang ditegurnya justru Mu'az yang menyebabkan dia keluar dari salatnya. Berarti salatnya sah. Andainya dalam kondisi syar'i kita imam terlalu panjang, sedangkan kita harus melakukan perjalanan yang panjang, maka waktunya sudah berangkat, ibarat kapal sudah bunyi sirinenya, sah. Atau kalau pesawat sudah mulai panggilan terakhir. Nah, panggilan terakhir imam lewonya baca surat Al-Insan lo baca gini kan. Awak sang wal asri innal insani la laisa wajah kan baca surat al insani hina min ad-dahri. Keceknya salat apa nomor, makanya kalau di masjid bandara jangan sajadah malam. Kalau masjid bandara aja sujud sajadah lah. Alif lam mim sajadah rakaat pertama, al-insan rakaat kedua. Ini kadang kan sebagian jemaah kan nak lejo salat di di masjid. Kadang-kadang supaya berjamaah dia ada terbiasa jemaah, dibuat salat jemaah. Hanya waktu bangkit tinggal misalnya setengah jam lah. Walaupun lah check in kan. Setengah jam dulu tuh salat di masjid lah. Habis dah salat setengah jam, selelok sampai di pintu bandara, selamat tinggal, tutup ngutuk sudah ke imamnya kan. Jadi itu perlu diperhatikan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, atau kita sendiri kalau memang kita dalam waktu yang sudah kasif, kan orang musafir tidak wajib berjamaah. Kemudian juga tidak mesti salat di masjid. Bahkan dalam hadis disebutkan orang musafir itu lebih afdal salatnya di padang sahara itu atau di perjalanan dengan syarat bersih. Tentu aja syaratnya bersih. Cuman di daerah-daerah kita kondisinya mungkin tidak mendukung. Pertama,
Yang pertama karena suasananya lembab terus, basah. Ikan basah. Sudah itu baik kagak. Nah yang kucangnya lah situ, ya kan? Jika bawa di bau sudah itu baca sudah salat di situ. Tahu bawa di baunya tuh istilah amat. Nah, jadi lengket bau-bau yang kadang-kadang kita tidak tahu, maka bukan dilarang ya, bukan dilarang. Maka sering kita berhenti di masjid. Itu masalahnya. Kalau syaratnya, kalau andai ada fadilatnya, dalam hadis disebutkan orang yang musafir itu sholat di mana waktu dia dapatkan, tidak mesti di masjid. Nah, wallahu alam. Nah, kondisi seperti itu kita lihat aja. Nah, bila kondisi seperti yang terjadi pada orang ini, maka ada sebab syar'i yang membuat dia keluar dari salatnya dan tidak berdosa. Taib fansarafa rajulun minna fa shalla. Dia batalkan atau dia tinggalkan salat berjamaah lalu salat sendiri. Fa akhbara Mu'adzun fa ukhbira Mu'adzun anhu. Lalu Mu'az disampaikan kepadanya. Tentu yang namanya makmum kan banyak. Tengok-tengoknya orang itu tentu disampaikan ke imam. Karena imam adalah ulama juga. Kan tadi disebutkan a'lamun nasi bil halali wal haram. Disampaikan ke Mu'az, dapat cap innahu munafiq. Munafik ini orang munafik karena memang yang Mu'az mengambil dari zahirnya ayat tentang sifat orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka bila salat berdiri dalam keadaan malas. Maka Mu'az menganggap dia keluar dari salat karena malas tadi. Jadi istilahnya Mu'az mengatakan itu bukan pepesan kosong, ada alasan dalilnya. Ini juga pelajaran berharga bagi kita. Adanya dalil tidak selamanya betul. Adanya dalil tidak selamanya betul, karena ada dalam bahasa usulnya tahqiqul manat, yaitu mengaplikasikan dalil di tempat yang benar. Ya, di tempat yang benar. Dalil banyak, makanya tidak semua orang berdalil betul pendapatnya. Betul kan pendapatnya? Seperti orang menjadikan alasan misalnya suatu ibadah tertentu dengan umumnya dalil. Umumnya dalil. Berarti dalil tentang bergembira dengan datangnya karunia dan rahmat. Ini kalimat bergembira, ayat tentang gembira ini semuanya bisa digunakan untuk segala perayaan keagamaan. Perayaan keagamaan. Sehingga kita kata, oh ini cuba kita tidak berdalil kami. Adanya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan demikian mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Seolah-olah ayat ini tidak pernah turun pada Nabi, atau seolah-olah ayat ini tidak dipahami oleh Nabi, atau tidak diajarkan kepada sahabat Nabi. Sebab perayaan yang kita buat itu seharusnya ada di zaman Nabi, tidak ada penghalangnya, tapi tidak pernah dijadikan dalil itu untuk membuat perayaan itu. Ya, akhirnya sebagian bilang, tidak, ini bukan perayaan keagamaan, tapi iraian sebab tradisi dan budaya. Tu katanya kayaknya pahalo aja. Iya. Tu pahalo ndak Allah Taala baik. Kan Allah Taala baik. Kalau honor ya pemerintah baik. Kalau honor ya panitia baik kan, tapi kalau yang pahalo Allah yang berikan. Makanya kalau nak cari pahala SK-nya dari Allah. Kalau nak cari honor SK-nya dari Pak Bupati. Kan ya, atau instansi atau institusi. Nah, kemudian harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Ini pembahasan sudah terlalu sering kita sampaikan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Mu'az berdalil dia. Ternyata dalilnya tidak pas. Karena apa? Harusnya dia panggil orang itu. Baru ini, kalau tidak tiba-tiba cap keluar gitu. Makanya juga pelajaran bagi seorang alim.
tidak segera mengeluarkan cap dan statement hanya berdasarkan laporan orang dekat kita. Ini sering terjadi ikhwan kaum muslimat, terjadinya di antara orang-orang yang sudah mengaji, bahkan di antara dai. Pergi ke syekh ini, ya, syekh diadukannya, buya, tahu buya ada semanunya, lay potong nampak minum ayu tabu di situ. Kasan nentukan ayu tabu, kau musuh bebuyutan syekh tu. Tua minum situ, Allah boba manhajnya, boba manhaj gara-gara minum ayu tabu. Itu tidak jarang. Nandayan, tidak kan kuat kalau dan bapak lu corot tu jatuhinya. Di depan, syekh minum, dia ayu kambiu. Kasan tu kan jual minum kambiu dulu saingan dulu ketika melamar bini. Mana tu kan jual ayu kambiu. Yang seperti ini tidak boleh, harus betul-betul didudukkan, bukan hanya sekedar laporan. Ini yang mana saya sampaikan, ini kenyataan, bukan cerita yang dikarang, tidak. Dulu ini yang dekat, sekarang ini yang dekat. Dulu ini azab dibuatnya, sekarang ini yang azab dibuatnya. Oleh sebab itu, nah, dan sahabat saja bisa keliru dalam masalah itu, hanya mendengarlah laporan, lalu berdasarkan umumnya dalil. Innahu munafik wa idza qamu ila salati qamu kusala wa la yazkuruna Allah illa qalila. Ini orang malas. Kalau malas salat berarti padahal syekh sendiri yang masalah. Syekh sendiri yang masalah. Misalnya ada orang berhenti ngaji deh, syekh apa cak berhenti ngaji? Deh kowe tawi kajinya, kowe tawi togak tali tawi. Togak tali. Lalu dia bilang, kamu tidak ngaji berarti kamu sudah munafik. Bukan. Ini sekali-sekali Nabi SAW ada lambui, ada tegas. Tidak kau ya dah. Kan sabit Allah Ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andainya engkau berlaku kasar dan berlaku keras dan berhati kasar, mereka akan menghindar darimu. Makanya dai seperti kata Syekh bin Baz, inna hadzal zaman zamanur rifq. Zaman ini zaman lemah lembut, lianna aktsaran nasi fihimul jahlu bi amri dinihim. Sebab hari ini rata-rata umat Islam itu jahil terhadap urusan agamanya. Jangan mana tuh tiba-tiba istilahnya tidak pernah minum paracetamol, bay dosis 2000. Indonesia 250 kayaknya. Kalau Arab iya, Honda paling Honda 1000. Kalau ke awak enggak, 250 mati tinggi. Sudah itu baik dosis 2000 mati. Itu telepon yang lalik kawan. Hah? Bangkit kapalnya. Jadi oleh sebab itu kaum muslimat, ini juga pelajaran berharga bagi kita. Ketika Muaz mengecakkan kalimat innahu munafik dengan dalil-dalil umum sifat-sifat orang munafik. Naam. Falamma balagha zalika ar-rajul. Yang tak lama sampailah perkataan Syekh tu ke nang kono galon tadi kepada orang yang tadi dibilang munafiknya. Kalau berita sampai batambah tuan-tuan, kalau piti sampai bakuang. Makanya kalau berita harus diklarifikasi, konfirmasi, sebab berita kau selalu bertambah. Mula sajongkal jadi sadopo. Saya itu pendek tu bang, jadi sadopo. Nah, kemudian makanya apalagi orangnya masih hidup. Sampailah berita itu kepada laki-laki itu. Nah, walamma balagha dzalika ar-rajula dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia langsung masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu ma qala Muaz. Ya, untung ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berceritakan apa yang dikatakan Muaz kepadanya. Ya, Muaz mengeluarkan cap munafik.
Taib fa akhbarahu ma qala Muaz fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi di cerita ini tidak sebutkan memanggil Muaz, tapi dalam hadis sebelumnya disebut Muaz dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Muaz, "Aturidu an takuna fattanan ya Muaz?" Muaz, kamu jadi ingin penyebab fitnah bagi orang. Apakah kamu ingin menjadi penyebab fitnah bagi orang? Iya, betul. Ya, perkataan seperti ini ditangkap oleh yang lain, ya, ditangkap oleh orang lain, bisa merusak hubungan satu jemaah itu, rusak nanti. Gara-gara apa? Kosan si anu tu munafik. Siapa nyabui? Ustaz Desmond. Kawan dek percaya, dek lah manggu apa sahabat Ustaz Desmond dianggung deh. Akhirnya rusak hatinya pada orang itu. Makanya Nabi SAW menegur Muaz radhiyallahu ta'ala anhum. Iza amamta, lalu Nabi menasihati, iza amamta an-nas faqra bisyamsi wa duhaha. Kalau engkau menjadi imam, ya bacalah wasyamsi wa duhaha. Ya, semacam itu. Wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la. Wasabbih isma rabbikal a'la, surat al-a'la. Waqra bismi rabbikal a'la. Wal laili idza yaghsha. Artinya surat-surat yang pendek-pendek itu. Tentu dalam ayat ini kan konteksnya Muaz, kondisinya saat itu dia salat dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu selepas itu dia menjadi imam di kaumnya. Bayangkan kemarin kan dia orang tu menunggu dia. Awak menunggu 10 minit antara azan dan qamat. Sepoya-poya meluluskan proposal dulu. Kan ya? Sepoya-poya meluluskan proposal itu. Tambahlah sebagian dari guru-guru kita juga, ustaz-ustaz kita. Ya kalau lain acan itu aja dia bawa baju kaji dulu kan itu kan. Ada pula yang mengatakan yang dibuat-buat di ruang kampung lah waktu ya jadi baju lah kan ya. Sesuai salat maghrib. Ya, dibuatlah alasan Imam Ahmad rahimahullah salat di Jami' Baghdad karena lebih duluan murid Abu Hanifah berpengaruh di situ. Maghribnya langsung ke azan langsung qamat. Nah, maka beliau tidak melaksanakan salat sunat. Bapa aja tentu Imam Ahmadnya kalau salat sunat kan tak boleh kalau qamat. Kan iya. Bukan maknanya Imam Ahmad berhenti mendakwakannya. Kalau ikut tak boleh diubah, diapui di musnad. Tak diapui dah, diapui dah. Di bantinya membahas enggak. Jadi beda antara dilaksanakan di saat tidak mungkin, dipaksakan iya. Misalnya kan yang mengajukan proposal kan sering saya kan bersama dalam masalah ini. Lalu setelah itu saya sholat di masjid yang azan langsung qamat. Asal itu sampai, weh, dia qamat loh, dan sah. Tidak akan kita buat seperti itu. Kecuali kita ketua pengurusan itu iya. Iya tak? Walaupun disosialisasikan dulu. Tapi kalau kita salat masjid itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Karena beliau bukan pengurus masjidnya. Beliau adalah bagian dari jemaah. Ketika orang azan langsung qamat, mungkin beliau salat sunat lagi maghrib? Tidak. Makanya beliau tak pernah melakukan kalau salat di situ. Tapi kalau beliau salat di Masjid Nabawi, dilakukannya tidak? Dilakukannya. Karena di Masjid Nabawi, Masjidil Haram masa itu hidup sunnahnya. Hidup sunnah. Maka salat mereka, maka beliau menunaikan salat sunat antara maghrib, antara azan dan qamat salat waktu salat maghrib. Berhenti beliau mendakwakan? Bukan, tidak berhenti. Tapi di saat-saat tidak dilaksanakan, tidak dirikan, beliau tidak mungkin melaksanakan sendiri. Jelas? Lagipun itu hukumnya sunat. Nah, cuman berhenti kita mendakwakan tidak. Kita lakukan, kita dakwakan. Karena banyak yang hilang akibat tidak dilaksanakan. Dan sudah kita sering bahas, yang paling banyak uang mogoi atau isya.
baik, kan dia paling banyak uang. Yang kedua, yang potensi terlambat lebih banyak solat apa? Baik juga. Makanya kalau dia terlambat banyak, kan berubah. Tak sama pahalanya uang yang lengkap dari salam, dari takbiratul ihram sampai salam, tak ada yang terlambat godang pahala dibanding dengan takbiratul ihram. Tak sama orang, kecuali sakit. Sudah itu salam bertingkat ada yang salam 2 rakaat, ada yang salam maksudnya salam bau 2 rakaat, ada yang salam bau sarah rakaat, ada yang salam bau takbiratul ihram. Kadang-kadang di salat maghrib tu sampai lompek tahiyat dia. Terbayar tuan-tuannya, puana salatnya ompek tahiyat. Salat maghrib apa contoh? Pas waktu tiba tasyahud awal imam. Sudah itu tasyahud akhir. Sudah itu awak tasyahud awal. Sudah itu awak tasyahud akhir. Ompek tasyahud. Boleh macam itu le banyak banyak pahala tasyahud. Jadi jemaah yang serentak atau lebih banyak yang tidak terlambat itu lebih afdal daripada yang berserakan itu. Jadi makanya dihidupkan sunnah itu. Suatu sih, subhanallah. Memang kalau ngaji kan tak tahu masuk ke tu ni, alhamdulillah. Kalau lain tak tahu dia lama kajinya. Baik, kita azan dulu, nanti kita sambung selepas salat. Selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة.
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة القائمة. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang rahmati Allah SWT. Ini nasihat Nabi SAW untuk memilihkan surat-surat yang sesuai, tidak terlalu panjang. Ya, seperti wasyamsi wadhuhaha wallaili idza yaghsha sabbihisma rabbikal a'la dan yang umpamanya. Tetapi kalau seperti kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kalau seandainya makmumnya sudah terbiasa lebih panjang dari itu atas pertujuan dan kebiasaan mereka, maka tidak mengapa. Misalnya kalau mahasiswa misalnya kami belajar, biasanya imam kalau sholat isya itu agak panjang, apalagi subuh misalnya. Kalau memang sudah terbiasa itu tidak mengapa. Ini kan konteksnya Mu'az pergi dulu sholat bersama Nabi, lepas itu dia pulang agak lambat, orang dah capek nunggu. Tadi saya bilang nunggu 10 menit aja jadi masalah. Kadang apalagi ini nunggu setengah jam, atau ada yang nunggu lebih lama dari itu. Maka Nabi ingatkan Mu'az ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Di sini juga dilihat bagaimana kebesaran hati Mu'az radhiyallahu taala anhu, walaupun dia orang mulia tapi tetap ditegur. Dan juga boleh juga mengingkari sesuatu yang makruh walaupun tidak haram. Karena sebagian mengatakan la ingkar, kan cuma makruh hukumnya. Enggak, Nabi juga mengingkari hal yang sifatnya makruh. Yang dilakukan oleh Mu'az itu memanjangkan ini tidak sampai kepada haram. Walaupun akibatnya menimbulkan perbuatan yang mungkin diharamkan, maka boleh kita menegur orang yang melakukan sesuatu yang makruh, karena bisa menimbulkan yang haram bagi yang lain. Misalnya orang merokok di tempat yang atau di tempat umum, bagi dia mungkin makruh, tapi bagi kita nggak ada haram jadi kan. Oleh sebab itu maka kita ingatkan. Jadi kalau seandainya nak merokok, jawab baik ke tempat-tempat yang bukan tempat umum. Ini kadang-kadang enggak. Iya, di ke awak banu yang buin ke hel musta'an. Iya dia.
Iya di bandara, inyong kono kandang kan, tapi sebagian kafe awak kono kandang, menendak mau kok masuk masuk kandang gitu. Apa? Dalam mobil pula kan, dalam mobil. Nah, Allah musta'an. Nah, ini kan subhanallah boleh ditegur, tapi tentu jangan cara yang ini, jangan cara yang elegan lah kata orang, dan cara yang dengan adab. Yang pertama, negur assalamualaikum, mulai dengan salam. Yang kedua, bang Sosa, angan dia bang kan itu kan, Sosa, makan yang asuhan itu ya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang dilakukan Muaz dalam hal ini tidak sampai benda haram, tetapi tetap ditegur oleh Nabi SAW. Karena tidak sedikit masalah yang mungkin bagi sebagian makruh, tapi akibatnya fatal bagi yang lain. Maka ini kan sampai tadi mengeluarkan kata-kata munafik. Oleh sebab itu, kalau ada yang menegur kita melakukan yang makruh, itu biasa. Karena mungkin akibat dari yang makruh itu sesuatu yang haram. Allah musta'an. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Sering syekh ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Qala akhbarana Husaim, telah menyampaikan kepada kami Husaim, yaitu Husaim ibn Bashir. Naam, an Mansur, dari Mansur ibn al-Mu'tamir, dari Mansur ibn al-Mu'tamir al-Kufi, an Amr ibn Dinar, dari Amr bin Dinar al-Makki, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari al-Khazraji, seperti disebutkan sanad sebelumnya, anna Muaz bin Jabal, bahwa Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selalu salat bersama Rasulullah SAW al-isya al-akhirah, isya yang terakhir. Maksudnya isya yang dilambatkan. Sitan salat beko jam 9, siko tentu salat jam 10. Ya kawan lama nanti lah panjang juga kan, tambahlah panjang ayatnya. Nah, Allah musta'an. Thumma yarji'u ila qaumihi fa yusalli bihim tilka as-salah. Kemudian kembali ke kaumnya di Kuba dan salat isya itu jadi imam. Karena memang kalau dulu imam dinanti, ya, imam dinanti. Taib, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Qutaibah ibn Sa'id al-Baghlani Abu Raja al-Hadatsani, sudah sering juga kita mendengarkan nama ini. Wa Abu Rabi' az-Zahrani, dan Abu Rabi' az-Zahrani. Abu Rabi' az-Zahrani namanya Sulaiman ibn Dawud. Qala Abu Rabi', berkata Abu Rabi' az-Zahrani tadi, haddatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami hadis ini Hammad, itu Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri. Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri. Qala haddatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub, yaitu Ayyub bin Abi Tamim as-Sakhtiyani, imamun zahid, an Amr bin Dinar, dari Amr ibn Dinar al-Makki, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, kana Mu'azun yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu'az radhiyallahu taala anhu sering salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya, itu salat isya. Thumma ya'ti masjid qaumihi, kemudian dia kembali atau mendatangi masjid kaumnya, itu masjid Quba. Fa yusalli bihim, lalu dia salat menjadi imamnya. Dan kisahnya seperti yang sudah kita jelaskan dalam dua majelis ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berilmu dan mengamalkannya. Tapi ada pertanyaan itu, makna hawasan? Tidak, yang berkenaan dengan itu. Tidak ada orang?
Ikolah selesai itu kaji itu. Hah? Salat muazzin 2 kali. Yang satunya fardu bersama Nabi SAW. Yang kedua itu sunat baginya. Disitulah ditarik kesimpulan oleh para ulama bahwa imam solat sunat boleh diikuti oleh makmum yang solat wajib. Kan itu tadi itu. Jadi bagi dia itu sunat. Karena dia bersolat bersama Nabi itu wajib. Sebagian ulama tidak mengatakan dia dengan Nabi sunat, setelah itu wajib. Tidak. Zahir hadis menunjukkan dia solat wajib bersama Nabi. Karena dia bilang yusallil isya. Solat isya, bukan solat sunat. Jadi dia solat wajib bersama Nabi SAW. Kemudian pulang menjadi imam. Nah, orang yang sudah solat isya dan sah solatnya, haram pula mengulangi solatnya. Jelas ya? Orang yang solat sunat, orang yang sudah sah solatnya, haram mengulangi solat itu. Haram mengulangi solat itu, kecuali orang yang mengqadha salat, bagi pendapat yang bolehkan, tapi ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang sangat lemah yang tidak punya dalil yang kuat. Ada juga dalil, bisa diadong dalilnya, bisa diadakan dalilnya. Di antara dalilnya adalah sang puasanya boleh diqadha apalagi salatnya. Yang kedua, salat lebih wajib pada sunat dan sebagainya. Kemudian dikiaskan misalnya dengan Nabi SAW tidak sempat solat sunat subuh, lalu dia qadha setelah selesai solat. Ini beda. Ini solat yang telat di waktunya. Telat di waktunya, bukan mengqadha solat yang sudah lama ditinggalkan. Jelas? Jelas ya? Berarti Mu'adz tidak solat isya 2 kali. Dia solat isya hanya 1 kali. Solat yang keduanya solat sunat baginya. Nah, yang nama isya yang berakaat. Iya. 6. Itu ya. Contoh solat isya. Tahiyat as-salat awal. Iya, surahnya bentuknya salat isya, tapi hukumnya bagi dia sunat. Dah. Sang Nabi tidak ada wangi, wangi kan? Nabi tidak wanginya wangi dah. Pahamnya dah. Salatnya tetap seperti salat isya, tapi bagi dia hukumnya sunat. Dah. Aman? Nah. Itu Rasulullah SAW sudah itu kira dia. Iya, itu kalau sunat rawatibnya. Maksudnya solat ini baginya bukan solat wajib. Dia bentuknya bentuk solat wajib, tapi dia jadi sunat baginya. Wallahu a'lam. Nah, ada perlu contoh lain lah. Buat sabun kan nak lepunya kan. Sabun. Ada 2 orang sahabat di waktu solat di Mina. Mereka solat sendiri di kemahnya. Sudah itu datang ke kemah Nabi SAW, bertemu Nabi sedang solat. Bertemu Nabi sedang solat. Maka Nabi, lalu mereka karena sudah selesai solat, mereka tidak solat. Lalu Nabi katakan, yamna'ukum aw mana'akum an tusalliya ma'ana. Apa yang menyebabkan kalian tidak salat kami? Sallaitna fi rihalina. Kami dah salat tadi di tempat kami, tapi sendiri. Kata Nabi SAW, iza sallaituma fi rihalikuma fa adraktumul jama'a fa salliya. Fa inna tilkuma lakuma nafilah. Kalau kamu salat sendiri tadi, lalu ketemu salat berjamaah, maka salat kembali berjamaah. Yang tadi dianggap sunat, walaupun bentuknya wajib. Dah, tambah juleh. Ada jawab boleh? Kalau kita ada sholat, terus ada jamaah datang, dia sholat sendiri, bisa nggak kita bergabung agar sholatnya terhitung berjamaah? Baik. Ada orang sholat sendiri, lalu kita ikut sholat dengannya.
Asalnya dia munfarid. Selepas itu kita datang dan ikut solat jadi makmumnya. Boleh apa tidak? Hah? Ya boleh. Boleh. Nabi sering, tapi solat sunat tiba-tiba datang di antaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Melihat Nabi solat, dia solat di sebelah kanan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam solat datang pula Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala melihat siapa tadi? Jabir solat di sebelah kanan, maka dia solat sebelah kiri. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mendorong keduanya ke belakang. Kejadian yang sama dialami juga oleh Abdullah bin Abbas. Lihat Nabi solat sendiri, dia solat samping kanan. Tiba-tiba datang lagi Usamah juga. Lalu dia solat pula sebelah kiri Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi dorong keduanya ke belakang. Jadi kalau ada yang macam itu, pulang ke belakang. Tapi jadi laju saya. Nah. Hah? Tepat dia abang dulu. Kalau bapak putus lo abang batal salat. Agak betul naknya. Ya. Woi, jangan tarik uang tu bangi mah. Apa dia tarik lah? Iya. Oh betul nya ndak apa dah. Ndak apa dah. Awak datang terlebih padanya. Inya ndak awak datang dia dah. Iyalah, boleh aja ndak. Mangode nak. Nah, ndak apa. Atau kuan ke takbir kena macam kalau ndak dia gang ndak ngerti kira tu salah. Kan ya? Ini nak basuh dan jadi turunnya. Sang makmum di ke samping kanan mundur selangkah kena kan, nang sang belakang dah seorang. Ada jadi turun tahu ya salat sampai selesai. Jadi imam ndak ngerti, makmum ndak paham. Iya, imam ndak ngerti, makmum ndak paham. Jadi ada je basuh. Makmum seorang, imam seorang. Dan imam ke ulama kadang. Entah ndak obe dia, tanda, tapi ndak obenya sama mulai. Sama masuk sama mulai. Lope je dia makmum di belakang. Mungkin wallahu alam berbaik sangka kita. Mungkin guys kocen ada kawan dia di belakang. Itulah sebabnya. Kadang-kadang kita kan meremehkan sunnah itu. Akibat meremehkan sunnah kadang fatal. Kan imam sebelum takbiratul ihram, walaupun makmum seorang berdua, mesti melihat kondisi makmum menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang. Apa gunanya? Supaya tahu kondisi makmum sendiri atau lebih. Kalau sendiri bawa dia ke depan. Kan tak manduk ke belakang. Memang macam itu nanti di awal. Iya. Apa? Langsung aja. Nyawa nak copek masalah. Nah, hanya bagus duit salat, memang bagus duit. Jadi itu nak rapat dulu lah. Itu akibat karena tidak menghentikan rapat di waktu salat, sehingga salat siang itu masalah. Akhirnya ndak hukum-hukum jemaah itu ndak hafal, dia hanya lah biasa salat di salah-salah meja. Itu tak putar sosik lah kamu salat kan. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat, kebiasaan itu. Lihat jemaah ke belakang. Safnya sudah lurus atau belum? Karena imam tu dhamin, imam tu jadi penjamin. Saf jemaah ndak lurus, lalu tidak dilakukan oleh imam meluruskannya, imam yang salah. Makanya Nabi SAW belum takbiratul ihram sampai dah pasti lurus seluruh barisannya. Beliau seperti meluruskan barisan, seperti mendidik anak panah. Beliau masuk ke saf kedua, ketiga dan seterusnya.
Tapi awak jambut lena itu dia ganti duk dua. Ayo jelas sampai contoh itu wano ndak lah. Tapi setidaknya menghadap ke jemaah, merapat dan luruskan saf. Itu harus ada. Nya sunat memang sunat. Nya makanya sunat jo jangan biasa disuruh. Nya kawak kelola sunat dia sunat aja dia. Sehingga ndak dilaksanakan. Sunat jangan kau wano kajilang nya. Nya kalau biasa ni nya sunat sukong buat nombor karuah. Kan ya? Sukong buat karuah dak okey kan haram. Jadi biasakan dari yang ringan-ringan itu. Jangan ringan-ringankan. Olah saya tambah jule. Pertanyaan jangan payah-payah panu. Nah, atau apa tadi tu? Nih tafsir dah ada Ustaz Hidayat nanti. Macam metin dah. Tidak sebangsa dah, sekutu. Ada khulafa. Teman sebangsa? Sepakta itu apa? Tidak salah cetak atau? Ya. Jaus. Dengan aus. Sepakta. Ikut apa? Sedang konoko jadi dia tu. Mungkin sama-sama menandatangani fakta integritas. Kalau itu gak bukan sih. Saya pahamnya saya. Sepakta. Siapa? Sesuku? Apa deh? Ini mana aja dah. Iya iyalah. Kalau dia cerita tadi, jadi tafsir memang mereka itu adalah sekutu. Bani Qainuqa itu khulafa bagi Bani Khazraj. Bani Nadir dan Bani Quraidah, Yahudi itu kan Yahudi, Bani Qainuqa itu Yahudi. Sedangkan Bani Quraidah dan Bani Nadir itu adalah sekutu khulafa Bani Aus. Sekutu. Tapi makna fakta sepaktai korang bonongo. Kau tak maaf juga. Kan boleh tak tentu dia kan? Jadi pas sudah tentu dia. Tapi ada lah tafsirkan dia nya. Makasih dah. Nah, makasih lah ambil tafsiran. Dan abad negara. Belajar dia lah. Apa? Nih, mau bawa. Lah kalau mak imunasab, lo nampak lah tu. Nah. Kalimat Bani itu pada umumnya digunakan lebih besar dari kabilah. Misalnya Bani Adnan, Bani Qahtan. Di bawah Bani itu artinya anak keturunan. Di anak keturunan itu maka disebut Banu Israel. Bani Israel. Dan Bani Israel itu ada 12 suku. Bani Adnan ada 2 suku besar. Ada 2 suku besar, Adnan dan Qahtan. Orang Arab itu dibagi 2 suku besar, Adnan dan Qahtan. Nabi dari Adnan. Maka disebutlah Nabi dengan Sayyidu Waladi Adnan. Sayyidu Waladi Adnan dari keturunan Ismail alaihi assalam. Oh kaji nasab bahaya tu. Sang nama datuk comen obedan lah. Nah, jadi di bawah itu ada kabilah. Nanti di bawah kabilah nanti ada butun, yaitu pawe. Ya,
Nah, iya. Ya ada nanti pertanyaan pertama tadi dan nak tanya ke Datuk. Apa dia ndak sama-sama do Yahudi ru digabung no kategori. Apa ikon bio de Aus ikon bio Khazraj de apa kayaknya? Dan pertanyaan ke Datuk tanya ada Datuk jawab. Hah? Tambah pertanyaan lah. Iya. Jadi orang Yahudi itu tadi kan Bani Quraidah dengan Bani Nadir diambil oleh bersekutu dengan Aus. Karena tempatnya arah ke Kuba dan Aus dulu memang tinggal daerah Kuba. Sedangkan Khazraj ini ke Ala Buthan, Awali dan sebagainya di sekitar Masjid Nabawi. Nah, makanya yang lebih banyak ketika berbaiat ke Nabi itu dari Khazraj. Karena Khazraj ini adalah termasuk juga kabilah yang banyak menikah dengan orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah datuknya Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu si Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu omaknya orang Madinah, orang Khazraj. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam punya ete-ete mama-mama di Madinah. Nah, diambil oleh Bani Qainuqa. Nah, waktu itu Aus dan Khazraj dalam kondisi diadu-adu oleh orang Yahudi. Makanya Yahudi itu tukang produksi senjata untuk dipakai bapak orang deh Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj bapak orang non monang uang Yahudi. Acun itu tewak kini kan. Umat Islam diadu deh non monang uang Yahudi. Kau gara-gara Palestina awak bantai jadi. Subhanallah. Mang sonong baru umat Islam bantai. Nak bantu atau nak bantu lah berdebat loh. Lah pon mula media masa dia debat. Sah? Nah. Ada yang nuduh ini dan sebagainya. Nah itu, gara-gara 73 itu dia tuh auzubillah minal iftiraq. Baik, ada ya Syekh? Iya. Imam Malik, Iya. Tak kanang dan gini kan. Tapi di hati 235. Nah, tak kanang tangan dan gini. Iya. Iya. Itu perlu dicek ini. Bisa dicek ininya. Bisa dicek ini perlunya. Ya sambil ada pertanyaan Syekh. Nah apa lain itu? Kalau tanggal-tanggal tuh kadang banyak nanda apel. Sama apel nomor apa ya aja mah tuh. Nah. Yahya bin Yahya ya. Kata apa? Sudah nujian lihat ke Datuk dia. Silakan Syekh. Nah. Memulai, menjamak dan mengqasar. Mengambil jamak
ketika awak mendapatkan imam yang bermukim ketika sabar di rakaat kedua. Baik. Barakallahu fiik. Sebelum nak jawab Datuk Ali ya. Dah apal tu suat dan tanya enggak? Siapa nak apal lah tu? Nah. Beliau wafat lahir 142, wafat 226. 142 sampai 26. Nah, Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Nisaburi. Nah, At-Tamimi An-Nisaburi. Baik, kapan kita baru boleh menjamak? Enggak dia lo jamak lo. Menjamak. Orang yang musafir, bahkan yang bukan musafir karena ada hajat, boleh menjamak kapan saja. Tetapi Nabi SAW bila musafirnya setelah masuk waktu zuhur misalnya, maka beliau menjamak takdim. Menjamak takdim. Tapi tidak diqasar karena belum berangkat. Dan bila beliau berangkat sebelum masuk waktu salat, tentu saja waktu salat yang pertama kan, maka beliau menjamak takhir. Misalnya berangkat sebelum masuk waktu zuhur, maka nanti beliau berhentinya di waktu asar. Salatnya di waktu asar. Dan ini yang paling sering dilakukan Nabi SAW. Sampai-sampai ada sebagian yang mengingkari adanya jamak takdim. Tapi yang sahih sabit dari hadis Nabi, tidak antaranya hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW idza kharaja ba'da dukhulil waqti qaddam wa idza kharaja qabla dukhulil waqti akhar. Hadisnya sahih, ma'ruf dari Jabir bin Abdullah. Bila beliau keluar setelah masuk waktu, beliau jamak takdim dan tentu saja belum diqasar. Dan bila beliau keluar sebelum masuk waktu yang pertama, beliau dijamak takhir. Nah, jamak takhir ini pada biasanya sudah keluar, apalagi di masa itu sudah keluar dari kampung kita tinggal. Karena kampung di masa itu kecil. Jadi dalam waktu antara zuhur dengan asar itu pasti sudah meninggalkan kampung halamannya. Tidak terlihat lagi pucuk kambiu amak. Kalau tidak nampak pucuk kambiu, lelah kalau dia tanam di kampung. Tapi kalau nampak aja pucuk kambiu, alun kalau. Kalau ditekan sekarang pakai istilahnya kalau sudah keluar dari perumahan di kampung itu, rumah di kampung itu, maka dia sudah boleh mengqasar. Nah, kalau seandainya dari Pokan sampai ke Bangkinang Basamu masa dong, Bapak aja, dah boleh mengqasar atau belum? Hah? Nya Pokan Jangkinang kampung, sakampung nama? Enggak. Berarti kalau udah keluar dari rumah di Pekanbaru, maka sudah boleh di qasar. Ini masalah qasar ini. Kalau jamak tadi tidak perlu nak safar, nak enggak boleh di jamak. Sudah boleh di qasar. Sudah boleh di qasar. Nah, kalau sudah keluar dari al-umran, dari bangunan yang ada di kampung itu, tidak nampak lagi bangunannya, maka kita sudah boleh mengqasar. Contohnya sekarang misalnya dari orang Pekanbaru nak musafir menuju misalnya Kamela, maunya nak Edok Kamela nak ke Payakumbuh misalnya, Payakumbuh sampai di Sungai Pinang, masuk waktu zuhur, walaupun sebenarnya lebih diutamakan dia sholat jamak takhir, cuman dipertimbangkan pas nanti asar takut ikut anak lah tololok boleh hanya mosong payan jogong kan dia kan iya. Badan lah bonek pula wawik lah kau yang lo dek makan.
Jadi oleh sebab itu maka dia mampir misalnya di Sungai Pinang, dah boleh menjamak qasar atau belum? Sungai Pinang masuk wilayah Pokan atau enggak? Enggak, berarti sudah keluar atau belum? Sudah keluar, maka sudah boleh mengqasar salatnya karena dia ansya'as safar, karena dia sudah memulai musafir, maka sudah melekat pada dirinya nama musafir. Jelas? Nah, bagi warga Pekanbaru misalnya berangkat ke Jakarta melalui Sultan Syarif Kasim II, sampai di Sultan Syarif Kasim sudah boleh mengqasar atau belum? Kalau bandara dianggap adalah bagian dari kampung Pekanbaru, maka dia belum boleh mengqasarnya. Nah, wajah masuk Pokan tidak dulu bandara lu masuk. Nah, makanya kalau orang Pokan kalau boleh menjamak mengqasar di situ, menjamak sudah boleh. Tapi kalau orang Panam dah boleh atau belum? Hah? Ada nukat itu dan sabit dan mau jalan. Jadi rumah masih bersambung sampai ke bandara, maka dia mengqasar, menjamak tanpa qasar. Wallahu ta'ala alam. Ada sebagian mengatakan enggak. Yang kampung itu yang dimaksud adalah tempat kita tinggal itu sendiri. Misalnya Panam. Dulu dari Panam ke bandara itu dihitung musafir oleh sebagian dulu. Kini karena sudah berkembang. Nah, apakah itu masuk satu wilayah atau tidak? Ada yang kalau menyatukan satu, maka dianggap satu tempat atau satu kampung, satu pemukiman, maka dia hanya menjamak dan belum mengqasar. Jadi kalau sudah dianggap bukan lagi satu kampung, maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Tambah jolehnya panjang. Soalnya ada masalah bab salat musafir kan. Nah. Jadi boleh tak awak menyambut mengqasar ketika bermakmum kepada imam yang berjamaah? Enggak boleh. Mendapat rakaat kedua. Enggak boleh. Sebab seperti yang ditegaskan oleh para ulama, para fuqaha, banyak yang mengatakan justru salatnya batal kalau dia salat qasar dengan imam yang sempurna, imam muqim, maka salatnya batal. Maka dia mesti menyempurnakan salatnya. Itu yang saya sebutkan kemarin dalam kajian. Ada seorang ustaz dalam satu salat jemaah 2 salat tabu kali dia. Selesai di tahiyat awal, salamnya sudah itu takbiratul ihram dia. Nah, sudah itu hilanglah sudah salat, jadi Pak Alun sampai nyobotnya. Mana tentu ilmu bau yang mau tidak ketahui. Tapi yang membaca dalam kitab-kitab para fuqaha yang seperti ini membatalkan salat. Karena idza shalla ma'al muqim atam. Bila salat dengan imam yang muqim, dia sempurnakan salatnya. Dan tidak sebaliknya. Kalau imamnya musafir dan mengqasar, maka makmum wajib menambah. Nya mau uang tak boleh. Menambah boleh. Nah, karena apa? Karena dia solatnya qasar haknya. Makmum tidak ada haknya. Sedangkan yang musafir, kenapa dia wajibkan ikut imam? Karena dia boleh solat sempurna walaupun dia musafir. Sedangkan orang yang tidak musafir tidak boleh mengqasar salatnya. Jalurnya ulang nih. Kalau imamnya salat sempurna karena dia muqim, maka makmum yang musafir wajib menyempurnakan salatnya. Karena pada haknya dia boleh salat qasar dan boleh tidak qasar. Karena imamnya tidak mengqasar, maka dia wajib ikut
imam. Jelas? Sedangkan imamnya yang musafir, yang sholat makmumnya adalah orang yang tidak musafir, maka dia wajib ikut imam sampai selesai imam. Lalu dia menyempurnakan 2 rakaat lagi. Apa sebab? Karena dia tidak dibolehkan mengqasar. Maka dia wajib sempurnakan. Paham ya? Imam melengkapkan solatnya. Iya, boleh kan cakap sampai boleh mah. Iya boleh. Boleh kan cakap tak boleh tu, makanya wajibnya ikut sempurna. Kalau tak boleh tak kan sabit lah. Lah tu. Dan itu pernah kejadian bagi kami waktu itu solat, kami musafir di Taman Raya Bogor. Solat di musalla lah. Mereka lah dong bisa jadi imam lah. Awak musafir jadi imam. Tu berjalan ke jamaah dulu ya, bapak-bapak dan saudara sekalian. Karena saya musafir, saya solat 2 rakaat. Nanti bapak-bapak setelah saya salam tambah 2 rakaat. Dia payah tu katanya. Payah kosannya. Sepaya-poya kan apa salah? Selesai yang buat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami kan berombongan juga kan. Jadi ada 5 orang kami waktu tak salah, termasuk ada Dr. Hidayatullah, Dr. Akmal dan iya Pak, ada 6 orang lagi kami lebih kurang. Ada raker. Jadi sepaya-poya kosan bagi mereka. Akhirnya saya sholat sempurna 4 rakaat. Jadi itu, sudah itu bawa sholat kami, sholat yang lain. Kembali ke asal tadi. Allah tu. Silakan. Jadi terpaksa mengikut selewo. Podo payah bolehnya kan? Awak tak payah nah. Ikut wai. Ketika kita kembali dari safar. Safar kan. Iya. Pakanlah kasar saya dah lalu dekat Ginang tak kasar dah. Jadi sebelum sampai tempat mukim, makanya masuklah waktu zuhur. Pokoknya sampailah ke Sungai Pinang tadi lah. Masuk waktu zuhur. Apa yang sebaiknya pilihan yang diambil ketika itu, apa boleh masuk atau kalau belum sampai ke tempat mukim kita boleh mengqasar. Cuma kan singgah di Sungai Pinang kan kayak Pak Abbas lu. Lah sudah salat atau alun? Sudah salat. Ada hak untuk mengqasar. Tapi untuk menjamak mungkin tidak lagi karena akan sampai asar sudah berada di tempat. Nah, wallahu taala alam. Kalau kita musafir sholat zuhur berjamaah sama orang yang bermukim, setelah itu kita sholat asar jamaah takdim, apakah boleh? Boleh. Tapi just wajib imam tadi lah. Artinya tadi kenapa kita 4? Karena imamnya. Karena mengikut imam tu wajib. Sedangkan setelah itu kita jamaah takdim asar, kita kembali ke hukum kita, itu salat 2 rakaat. Wallahu taala alam. Nah, baik, dengan demikian kita tutup kita malam ini. Bermanfaat, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.